Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar selalu kita berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, di atas kebenaran hingga akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Di bab yang keempat masih membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih bahas bahasan yang pertama, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menimpa seseorang sebelum wafatnya, yaitu dalam kondisi sakitnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bolehnya untuk berobat kepada orang kafir atau sebaliknya orang muslim ya mengupayakan kesembuhan untuk orang kafir. Jadi saat ini kita akan membahas terkait dengan berobat terkait dengan orang kafir dan orang yang lawan jenis ya. Yang pertama kita bahas orang kafir. Nah, orang kafir, apakah orang kafirnya yang menjadi pasien atau orang kafir yang menjadi dokter? Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Untuk orang kafir yang menjadi pasien, maka para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah boleh ya, boleh bagi seorang muslim, seorang mukmin dia untuk mengupayakan kesembuhan bagi orang kafir. Ya, boleh insyaallah taala. Baik itu dengan berbayar atau gratis. Ya. Kalau berbayar maka ini kisahnya seperti ya kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an terkait dengan surah ruqyah yaitu Al-Fatihah, yang beliau radhiyallahu anhu membacakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah untuk ya pemuka atau tokoh kabilah orang kafir yang dengan bacaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan tokoh atau pemuka kafir tersebut dengan izin Allah. Nah, ini boleh ya. Bahkan mereka mendapatkan pembayaran berupa beberapa
ekor kambing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik berbayar ataupun gratis ya. Bisa jadi gratis itu dilakukan sebagai bentuk dakwah kepada orang kafir tersebut, bisa jadi ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, boleh juga untuk ya orang kafir tersebut itu posisinya sebagai dokter. Jadi membayar dokter orang kafir ya, untuk mengusahakan kesembuhan bagi seorang muslim, maka ini juga dibolehkan. Ya, dengan syarat adalah aman bagi orang kafir, orang muslim tersebut, ya, bagi orang muslim tersebut aman. Ya. Namun apabila terkait dengan hal-hal yang sangat kita katakan intim, seperti contohnya terkait dengan daerah aurat ya, aurat besar seperti daerah kemaluan, daerah dubur, kubul. Nah, maka upayakan ini adalah dokternya adalah dokter ya, seorang muslim yang dia seagama dan sejenis kelamin, seperti itu. Ya kalau bisa dari keluarga sendiri lebih bagus. Ya, apalagi pasangan hidupnya yang menjadi dokternya, maka ini lebih diutamakan tentunya ya. Karena bagi suami istri insyaallah taala boleh untuk melihat aurat masing-masingnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi para ulama mereka bersepakat dengan status ijma bolehnya ya minta tolong kepada dokter yang beragama non muslim kafir untuk mengobati seorang muslim, seorang mukmin, dengan syarat adalah ya aman bagi seorang muslim tersebut ya, bagi agamanya, bagi dunianya, demikian ya. Namun apabila bisa ya mencari alternatif, dokter tersebut adalah dokter yang beragama muslim, beragama Islam ya, dan dari kalangan kerabat, maka ini lebih diutamakan ya. Bahkan dari pasangan hidup sendiri contohnya, ini maka diutamakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah sekarang ya berikutnya adalah perobatan dengan melibatkan lawan jenis. Seperti contohnya ya dokternya seorang wanita, pasiennya seorang laki-laki. Atau dokternya seorang laki-laki, pasiennya perempuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui ya hukum asalnya dan idealnya adalah sejenis dan seagama. Itu hukum asal dan idealnya ya. Upayakan seperti itu. Jadi sebelum berobat maka lakukan pemilihan ya, pemilihan. Kalau seorang dokter itu adalah dokter perempuan, maka hendaklah dia memilih ya pasien-pasiennya ini hanya yang perempuan saja dia pilih ya. Kalau bisa dia memilih, maka dia memilih. Nah seperti itu. Jangan dia berinteraksi dengan laki-laki ya. Demikian. Kalau bisa malah dokter yang khusus bagi perempuan ya, seperti daerah intim mereka, atau pokoknya yang perempuan khusus ya. Jadi dibuka satu rumah sakit ya dengan tenaga medis yang khusus melayani jenis kelamin yang sama dengan dokternya. Nah seperti itu luar biasa yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena memang masalah fitnah ya, masalah fitnah kita katakan yang berbahaya interaksi antara laki dengan perempuan, yang hukum asalnya melihat aurat itu haram ya, melihat aurat itu haram ya. Jangankan yang beda jenis, yang sejenis saja itu haram. Kata Nabi SAW, la yandurir rajulu ila auratir rajuli, la yandurir rajulu ila auratir rajuli wa la tanduril mar'atu ila auratil mar'ati. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah seorang ya
perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Nah, seperti itu. Apalagi yang beda jenis. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena dalam proses perobatan ini setidaknya akan melihat aurat, kemudian akan bersentuhan. Ya, akan bersentuhan. Yang kita tahu bahwasanya ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ini hadis riwayat Tabrani. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Nah, lihat itu. Ya, interaksi seperti ini berbahaya. Ya. Berbahaya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat, ya. Apa contohnya darurat? Setelah melakukan seleksi ternyata ya tidak ada dokter yang bisa menangani satu penyakit ini kecuali dokter yang ternyata berbeda jenis kelamin dengan pasiennya. Nah, begitu. Ya. Sementara kondisinya mendesak. Ya. Dalam prediksi medis barangkali ya, prediksi medis, maka ini bila telat ini akan bisa ya bisa mengalami bahaya bagi keselamatan jiwa sang pasien. Contohnya begitu. Sementara ya ini bila telat penanganan begitu ya, maka bisa jadi kecelakaan bagi si pasien. Sementara kalau menghadirkan ya dokter yang lain bukan tidak ada, tapi pertama dari sisi waktu ini bisa telat penanganan ya. Yang kedua ya tidak ada di tempat itu ya, tidak di tempat tersebut. Nah, ini ada di luar negeri contohnya ya, dan sulit barangkali untuk menghubungi ya karena padatnya jadwal. Nah, seperti itu. Maka ya dalam kondisi darurat seperti ini maka dibolehkan ya, dibolehkan ya antara pasien dengan dokternya itu berbeda jenis ya, tapi tentunya ya masing-masing ini menutup aurat ya sesuai syar'i dan jangan berduaan, dan diupayakan untuk dihindarkan adanya persentuhan dan jangan melihat aurat, masing-masing jangan melihat auratnya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mana dalil yang menunjukkan tentang kebolehan hal tersebut? Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari Rubai' binti Muawiyah radhiyallahu an, dia mengatakan radhiyallahu anha, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasqi al-qauma wa nakhdimuhum wa naruddul qatla wal jarha ilal madinati. Ya. Imam Bukhari menyebutkan riwayat dari Rubai' binti Muawiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan yang artinya dahulu kami pernah berperang ya, turut serta berperang bersama Rasulullah SAW. Kami para wanita maksudnya yang memberikan minum kepada ya orang-orang, yaitu para pasukan perang yang butuh air minum, dan kami membantu mereka serta ya mengembalikan orang-orang yang meninggal dunia dan terluka ya ke Madinah. Ini tentunya ya adanya interaksi ya, ada interaksi ya, tentunya ini diupayakan dengan sebisa mungkin tidak bersentuhan. Ya, contohnya bagaimana bisa ya, contohnya tidak perlu mengangkat dengan menyentuh tangannya, bisa dengan contohnya kain ya untuk mengangkat badan tersebut ya. Nah, seterusnya. Kalau memberi minum kan nggak perlu juga bersentuhan. Nah, seperti itu. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mana dalil yang menunjukkan bolehnya ya membayar dokter ya, dokter yang kafir
ya untuk memberikan pelayanan terhadap kaum muslimin, baik itu dalam perobatan atau yang lainnya. Maka ini seperti contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya membayar, ya menyewa, bisa dikatakan begitu, seorang ahli di dalam penunjuk jalan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, dengan memutar untuk menghindar ya dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di mana Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya menyewa seorang kafir sebagai khirrit, yaitu tukang tunjuk jalan, ya, yang dipercaya tentunya, ya, yang mengetahui jalan agar bisa menunjuki jalan sampai ke Madinah dengan menempuh jalan yang sulit, ya, yaitu memutar, ya, untuk menghindari dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan terkait dengan kebolehan, ya, untuk melakukan perobatan, ya, terkait dengan beda jenis dan beda akidah, beda agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan melakukan pemisahan, ya, yaitu upaya-upaya medis untuk menghindarkan penularan penyakit, ya, seperti contohnya isolasi, ya, isolasi medis contohnya, ya, isolasi medis, atau istilah yang lebih tepat itu mereka lebih paham, ya, ini hanya istilah dari saya, yaitu isolasi medis, yaitu melakukan pemisahan antara orang-orang yang sakit dengan orang-orang yang sehat, demikian. Maka jangan digabungkan. Bila menurut medis ada satu penyakit yang secara medis itu dia menular, tapi perlu kita yakini bahwasanya, ya, tidak ada penyakit yang dia menular dengan sendirinya. Itu menular karena izin Allah Subhanahu wa taala, demikian. Ya. Tidak bisa penyakit itu dia menginfeksi pasien atau calon pasien untuk mengalami sakit dengan dirinya, tidak, ya. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi oleh karenanya, ya, ketika diprediksi oleh para medis bahwasanya satu penyakit ini dia sebenarnya menular, hanya saja untuk kemampuan dia menginfeksi lalu memunculkan penyakit itu pada korban atau pasien tersebut, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya secara alami itu bisa menular, contohnya lewat persentuhan, ya, atau lewat udara contohnya, seperti contohnya yang sudah berlalu, ya, penyakit corona, ya, virus corona yang sudah berlalu. Nah, itu karena lewat udara, ya, seperti itu. Maka ini dipisahkan antara yang sakit dengan yang sehat, jangan digabungkan, ya, bahkan melakukan tindakan-tindakan preventif seperti menggunakan masker, ya, mengatur jarak, menjaga jarak, dan seterusnya seperti itu, ya, mengurangi interaksi dengan orang lain di luar rumah dan seterusnya. Nah, ini sudah berlalu masanya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para pemilik unta dengan mengatakan, la yuridu mumridun ala musih, ya,
Nabi SAW mengatakan, ya janganlah ya yang sakit itu mendatangi yang sehat. Jangan. Ya, janganlah yang sakit mendatangi yang sehat. Artinya jangan digabung. Ya. Ini hadisnya riwayat Muslim. Ya, janganlah ya yang sakit, yaitu pemilik dari unta yang sakit itu ya datang kepada pemilik unta yang sehat dengan menggabungkan ya untanya. Nah, ini akan menyebabkan ya perpindahan penyakit tersebut dan ada kekhawatiran ya dengan izin Allah untuk terinfeksi lalu sakit. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hewan ya dinyatakan oleh Nabi SAW dengan demikian. Nah, kalaulah pada hewan saja demikian, maka bagi manusia tentu lebih utama ya demikian. Dan Nabi SAW pernah bersabda tentang penyakit ta'un. Ya, penyakit ta'un yaitu penyakit yang dia merupakan wabah yang bisa menular. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tahbitu 'alaiha." Nabi SAW bersabda tentang ta'un, apabila ta'un itu, wabah ta'un itu menjangkiti di satu wilayah, sementara kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian keluar darinya. Jangan kalian keluar darinya. Ya, jangan keluar dari wilayah tersebut. Namun apabila terjadi ya wabah ta'un di satu negeri atau wilayah, sementara kalian tidak berada di dalamnya, maka janganlah kalian singgah padanya. Ya, jangan singgah kalian padanya. Nah, seperti itu. Hadisnya riwayat Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan penyakit yang menular. Tapi tetap kita harus yakini bahwasanya tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Itu penyakit itu sendiri yang dia menularkan dirinya ya kepada objek yang lain, seperti contohnya manusia yang lain, ya, atau hewan yang lain, lalu dia menjangkiti, ya, kemudian menginfeksi. Tidak demikian, ya. Yang disebutkan oleh penyakit menular ini adalah setidaknya bisa kita pahami maksud dari ungkapan medis itu penyakit menular adalah penyakit yang potensi untuk menular. Nah, begitu kita cara memahami ungkapan medis itu. Atau ya bisa kita pahami maksud dari ungkapan medis itu adalah penyakit menular, penyakit yang dia secara alami dia bisa berpindah. Apanya? Yaitu sebab sakitnya. Tapi belum tentu lantas menjadi sakit gitu loh. Contoh ada orang bersin, flu kita katakan. Flu itu kan penyakit menular ya. Flu itu. Bersin di satu ruangan, dia bersin, ya. Tentunya disebutkan dalam satu penelitian bahwasanya ketika seorang yang punya penyakit flu dia bersin di satu ruangan, maka itu ribuan dari virus itu keluar dari mulutnya, ya, dari ya rongganya, lalu menyebar, ya, ngikutin udara yang ada, lalu dihirup oleh orang yang katakan sehat. Maka tentunya secara alami, ya, seseorang yang dia menghirup udara tersebut, ya, itu virusnya akan sampai kepada dia. Tapi permasalahannya, apakah virus itu mampu untuk menyebabkan sakit sebagaimana orang yang awalnya itu inangnya, kalau bahasa kita itu ya inang ya, inangnya itu sakit lantas dia juga menjadi sakit. Nah, itu bukan kewenangan dari sang penyakit itu, ya. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dia. Itu maksudnya. Ya. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam la ada wala tiyarata. Ya. Tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dia yang menginfeksi penyakit itu berpindah kepada yang lain. Enggak. Ya. Enggak ada penyakit yang bisa seperti itu. Ya. Tidak ada penyakit yang bisa seperti itu.
Nah, keyakinan seperti ini wajib kita yakini. Karena yang memberikan penyakit itu hanya Allah, bukan penyakit itu. Penyakit itu nggak punya kewenangan. Ya, buktinya seperti yang sudah kita sampaikan, ya. Tadi, katakanlah yang umum pada umumnya, ada orang yang sakit di satu ruangan, dia flu, bersinnya berulang-ulang. Ya. Sebagian bersin itu mampu untuk dia dia tutup dengan tangannya, dengan tisu atau dengan sapu tangannya, dengan pakaiannya. Namun sebahagian tidak, karena berulang-ulang bersinnya. Nah, ketika berulang itu ada sebahagian yang sudah menyembur ke udara. Apalagi di situ AC kan begitu ya. Nah, ya udara namanya itu dihirup di ruangan tersebut. Sementara ada puluhan orang di ruangan itu. Maka bisa diprediksi secara alami bahwasanya virus-virus itu ada pada masing-masing orang tersebut. Ya. Terhiruplah begitu ya. Karena dia menghirup udaranya. Tapi apakah sakit? Ternyata nggak semua sakit. Padahal ada virusnya. Nah, begitulah maksudnya. Ya. Begitulah maksudnya. Bahwasanya tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya, tidak ada. Ya. Ya, kalau dia berpindah secara alami, ya karena dia bergerak. Bergerak begitu dia. Tapi untuk dia menginfeksi, membuat sakit seperti inangnya kalau bahasa kita inang gitu ya. Ya. Sumber asalnya, enggak, itu bukan kewenangan dia, itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kalau sekedar berpindah saja, berpindah maksudnya sebab sakitnya itu seperti virus itu berpindah begitu. Ya. Berpindah. Iya, potensi berpindah dia. Melekat iya. Kenapa? Ada di udara. Ya. Tapi apakah jadi sakit orangnya? Enggak. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. La adwa wa la tiyarata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya dan tidak ada tiarah, yaitu tatayur. Tidak ada itu tatayur. Ya, maksudnya apa? Yaitu gerak-geri alam yang bisa memberikan pengaruh bagi baik dan buruknya, untung dan ruginya, beruntung dan sialnya. Ya, bagi manusia ini nggak ada. Ya. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya contohnya ada, kalau kita lihat ada hewan yang nyebrang begitu, ya, hewan nyebrang berwarna gelap contohnya di malam hari, dia nyebrang dari arah kanan ke kiri, wah ini bahaya. Enggak, tidak ada pengaruhnya begitu. Ya. Kalau mendengarkan suara burung yang mungkin menyeramkan kita mendengarnya di atas di ubung-ubung rumah kita, di atas atap rumah kita, lantas diyakini bahwasanya ini akan memberikan pertanda buruk. Tidak ada. Itu burung itu jangan-jangan dia kelaparan, itu belum makan dia, makanya bunyi-bunyi begitu. Nggak ada hubungannya dengan baik dan buruknya kita, itu nggak ada. Jangan sampai ini ada yang mati. Ya. Bisa pula burung tadi mengkabarkan tentang kematian manusia, sementara dia nggak tahu kematian dia, kan aneh itu. Ya. Jangan-jangan burung tadi pun dia nggak tahu dia kapan dia mati, orang dia lapar atau dia kebelet kawin, dia panggil teman-temannya atau panggil lawan jenisnya, betinanya, mungkin tadi itu adalah jantan kan gitu ya. Nah, kita ini kadang berlebihan. Ya. Terkadang hal-hal seperti ini memang dibisikkan oleh syaitan, itu orang itu kesetanan jadinya. Ya, tidak ada yang seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan materi, ya. Materi sudah setengah jam, saya kira cukup. Nah, kita buka saja sesi soal jawab bagi pertanyaan yang ada, silakan diajukan.
Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, mau tanya Ustadz, boleh nggak pakai sepatu yang ada tulisan Fear of God? Apa itu Fear of God? Takut sama Tuhan. Fear of God. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Bismillah. Sepatu yang ada tulisan Fear of God, itu artinya takut sama Tuhan. Ini menghina. Ya. Kenapa? Takut sama Tuhan kok malah tulisan Tuhan diletakkan di sepatu itu dipijak-pijak, kan nggak benar yang begini, ya. Jangan dipakai, ini menghinakan, ya. Kalau takut sama Allah Subhanahu wa taala cukup di hati. Kalau mau jadikan tulisan, ya, takut sama Tuhan itu kan ibadah. Takut sama Allah Subhanahu wa taala, takut sama pencipta itu ibadah. Ya. Khosyah disebut dengan khosyah, itu ibadah. Ya. Itu ibadah hati. Masa ibadah harus kita tampilkan, loh saya takut sama Tuhan loh, kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau ajakan untuk takut sama Tuhan seperti ya mari kita takut kepada Tuhan, nah seperti itu. Maka letakkan dia di atas yang tidak terhina. Dan ini letaknya di bawah malah itu menghina. Itu malah nggak takut sama Tuhan yang seperti itu. Itu malah menghina Tuhan. Maka mestinya ya kalau takut sama Tuhan pertama itu hanya ibadah hati. Tapi kalau mengajak orang, mari kita takut sama Tuhan. Karena dia penguasa alam semesta. Nah, tulisan seperti ini kalau mau dibuat ya mestinya ditulis di media sosial. Itu satu. Kemudian yang kedua, silakan kalau mau dibawa kemana-mana dalam bentuk tulisan, ngajak orang takut sama Tuhan, itu jangan letaknya di bawah. Yang itu posisi menghina. Bisa diletakkan contohnya ya di kening. Di kening itu maksudnya adalah di bagian kepala begitu. Mungkin ya peci atau apa namanya lobe yang dipakainya. Nah, seperti itu. Ya, atau topi yang dipakainya, ya, atau baju contohnya, ya jangan diletakkan yang di bawah, itu bentuk penghinaan, ya. Wallahu taala a'lam. Afwan wa anta fajazakallahu khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita tatkala malam tahun baru? Apakah kita sebagai muslim boleh membuat acara misalnya bakar-bakar atau lainnya? Dan bagaimana sikap kita sebagai muslim mengenai hal tersebut, Ustaz? Syukran jazakallahu khairah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara makan-makan itu acara yang boleh. Bahkan bisa jadi bagus, di situ ada memberikan makan kepada orang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am. Wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bis salam." Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang. Sambunglah tali silaturahim dan sholatlah di malam hari dalam kondisi orang-orang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan keselamatan." Itu kata Nabi SAW. Bagus itu, ya, ngasih makan orang, ya, makan-makan, ya, bakar-bakar. Itu bisa mendekatkan hati, ya, satu orang dengan yang lainnya, ya, baik pengundang atau yang diundang atau sama-sama di antara para undangan. Tapi kalau menempatkan dengan acara atau waktu-waktu momen-momen kekufuran, momen-momen kesyirikan, ini nggak benar. Kalau bahasa kita itu begini kalimatnya, kayak tidak ada lagi waktu yang lain begitu. Kenapa kok harus di malam tahun baru? Ya, kenapa? Demikian. Ustadz, itu waktunya orang pada libur sehingga memanfaatkan waktu libur. Saya tanya dulu, apakah memang waktu libur itu hanya di malam tahun baru? Bukankah 1-2 hari sebelumnya itu sudah libur?
Ya dibuatlah ketika itu, jangan ketika di malam tahun barunya. Nah begitu. Kenapa demikian? Karena tahun baru itu perayaan orang-orang paganis. Ya. Itu merupakan bentuk penyembahan terhadap Tuhan yang bernama Janus. Tuhan, dewa Janus yang dia punya dia punya dua muka. Gitu keyakinan orang-orang pagan ini. Paganisme, ya. Muka yang menghadap ke arah depan dan ke belakang. Depan itu adalah tahun berikutnya, belakang itu adalah tahun sebelumnya. Dia seperti pintu gerbangnya. Nah, seperti itu. Sehingga Januari itu dinamakan, diambil dari nama dia, Janus, Januari. Demikian. Yaitu pengagungan terhadap dewa Janus ini. Yaitu tentunya akan kesyirikan. Ya. Demikian. Lalu ngapain kita merayakan ya hal tersebut? Nah, maka buat ya sebelumnya, kalau mau buat sebelumnya. Ya. Karena ada waktu yang lapang untuk bisa bisa untuk membuat acara itu. Saya tidak menyalahkan terkait dengan bakar-bakarnya, makan-makan bersama, tidak. Tapi menempatkan waktunya dengan perayaan orang-orang pagan ini. Itu maksudnya itu yang dihindarkan. Ya. Buat sebelumnya atau buat setelahnya. Nah begitu. Jangan pas di malam tahun baru itu. Ya. Demikian. Jangan ditepatkan dengan momen perayaan orang-orang kafir, jangan. Hamba Allah itu la yashhaduna zura. Yaitu orang-orang yang mereka tidak turut serta menyaksikan perayaan orang kafir. Nah, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, Afan izin bertanya, apakah dapat hak waris apabila orang tua meninggal duluan daripada kakek dan nenek? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syarat seseorang itu mendapatkan warisan atau mendapatkan hak waris adalah kepastian hidup ketika orang yang mewariskan itu meninggal dunia. Dengan demikian, ya, orang yang meninggal dunia ini lebih dulu ketimbang orang yang punya harta yang kemudian meninggal belakangan, itu nggak dapat, ya. Jadi tidak dapat. Maka tinggallah anak-anak dari orang yang menjadi awalnya ahli waris, tapi ternyata meninggal duluan, maka ini tidak dapat karena tidak terpenuhi syaratnya. Ahli warisnya itu bisa jadi dapat, tergantung, ya. Jadi kan pertanyaannya ini terkait dengan orang tua, apakah dapat warisan dari kakek atau nenek, ya, orang tuanya sendiri. Kalau meninggal dunia lebih dahulu maka nggak dapat. Ya, adapun anak-anak dari orang tua tersebut itu bisa menjadi ahli waris dari jalur yang laki-laki, tapi akan terhalang oleh paman-pamannya, itu anak-anak laki-laki dari ya si kakek tersebut, itu akan terhalang kakek tersebut, ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Afan Ustadz, saya mau bertanya, teman saya ada usaha roti dan mendapat pesanan roti dari YouTuber. Tapi mereka sekalian mau syuting dengan properti usaha teman saya.
Dan permasalahannya, konten mereka ada unsur melanggar agama seperti akting menjadi waria dan banci. Lelaki memakai pakaian perempuan. Mohon penjelasannya Ustaz, agar teman saya yakin bahwa itu tidak boleh. Dengan mengetahui jawaban langsung dari Ustaz, orang yang berkompeten menjawab. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya usaha roti, berdagang roti, properti itu halal insya Allah. Ya, asalkan ya zatnya halal dan caranya halal. Ya, demikian. Zatnya halal, caranya halal, maka silakan. Termasuk adalah ya mengiklankannya juga halal. Bahkan usaha mengiklankan juga halal. Usaha mengiklankan. Jadi kalau ada seseorang yang punya usaha untuk mengiklankan sebuah produk dan dia cuma dari usaha seperti ini saja, yaitu iklan, ya, dia jasa iklan, mengiklankan, maka juga boleh, asalkan produknya halal, zatnya halal, dan caranya halal. Perlu diketahui bahwasanya, ya, menyerupai lawan jenis itu diharamkan, bahkan ada kutukan, ya. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan, dikutuk. Para ulama menyebutkan di antara bentuk dosa besar adalah sesuatu itu disebutkan dengan bentuk kutukan. Ada kutukan Allah dan Rasulnya. Nah, itu merupakan dosa besar. Jadi jangan dianggap enteng. Demikian. Dan jangan sampai kita ya berinteraksi dengan hal-hal seperti ini. Bisnis kita diiklankan dengan model seperti ini. Potensi besar memang banyak penonton, tapi kita katakan kita berdosa. Kenapa? Karena pertama kita melegalkannya. Yang kedua, barang kita bayar dia untuk melakukan hal itu. Nah, di sini bentuk persetujuan ya melegalkan, bahkan kita dorong dia dengan kita bayar untuk melakukan hal tersebut. Maka kita terlibat di dalam kemungkaran. Yang mestinya kita tidak boleh melakukan kemungkaran tersebut dan tidak boleh terlibat dalam kemungkaran tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Salinglah kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Itu dosa, bahkan dosa besar. Karena menyerupai lawan jenis itu dikutuk, dan itu dosa besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sepertinya kita cukupkan saja ya penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang alhamdulillah sudah ada kurang lebih 3 pertanyaan yang sudah kita jawab dalam pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya. Ayo mari kita bersama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Apa itu? Yaitu kita menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sedang proses pembangunan, ya. Bagi kita yang pengen punya rumah di surga, dan bagi kita yang pengen mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan siapapun di antara kita yang pengen mendapatkan pahala yang terus mengalir, ketahuilah Masjid Al-Muwahhidin walaupun dalam proses pembangunan ternyata ini sudah dimanfaatkan. Ada bangunan yang di lantai dasar itu sudah dimanfaatkan untuk kajian-kajian, sholat 5 waktu, ya. Bahkan kajian luar biasa ramenya, ya. Maka silahkan ya kita saling tolong-menolong di atas
kebaikan ini. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 712785, Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Bagi Anda yang ingin mendapatkan info lanjutan, silahkan ya lihat di layar kaca Anda ini, ya. Atau hubungi admin kami untuk bisa ya berdonasi, mentransfer sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.